yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Tujuan pembelajaran setelah kalian menyaksikan video ini diharapkan kalian bisa mampu, satu, menjelaskan tentang lingkungan dan komponen-komponennya. Yang kedua, mengidentifikasikan komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Kita mulai. Sesuai dengan judul yaitu interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, istilah lingkungan itu berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic conditions surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, maka lingkungan secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang di luar individu. Segala sesuatu yang di luar individu merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lainnya. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan seberapa besar komponen lingkungan itu dapat mempengaruhi dengan kuat. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu yang pertama adalah komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Jasad renik merupakan mikroorganisme, yaitu makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran beberapa mikron, berarti sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup, terdiri atas air, tanah, udara, dan cahaya. Interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya sering disebut dengan ekosistem. Ekosistem adalah kesatuan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa juga dikatakan bahwa ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan kalian perlu tahu bahwa ilmu yang mempelajari tentang ekosistem disebut dengan ekologi. Sekarang kita lihat satuan-satuan yang ada di dalam ekosistem atau istilah-istilah yang ada ekosistem yang tidak asing lagi buat kalian karena sudah dipelajari di sekolah dasar. Yang pertama adalah individu. Individu adalah satu makhluk tunggal. Jadi ibu guru ini termasuk individu. Seseorang itu disebut individu. Satu kucing juga disebut individu. Satu pohon mangga disebut juga individu. Berikutnya adalah populasi. Populasi merupakan kumpulan makhluk hidup yang sejenis yang hidup dalam suatu tempat. Kucing yang satu disebut individu, tetapi kalau kucing-kucing itu berkumpul, dia disebut populasi kucing. Satu pohon mangga disebut individu, ketika pohon mangga itu berjumlah banyak, disebut populasi. Begitu juga manusia. Lebih dari satu manusia berkumpul, itu disebut populasi manusia. Berikutnya adalah komunitas. Komunitas merupakan kumpulan dari dua atau lebih populasi yang berada dalam suatu daerah. Kita ambil contoh, misalnya dalam suatu tempat, di sini ada populasi jerapah, ada populasi rusa, ada populasi singa. Nah, dia berkumpul menjadi sebuah komunitas. Berikutnya adalah biosfer. Lingkungan yang dibentuk oleh kesatuan ekosistem di bumi itu disebut biosfer. Dan biosfer terdiri dari tiga. Yang pertama adalah hidrosfer, yaitu ekosistem perairan. Misalnya sungai, danau, dan laut. Ada juga litosfer, merupakan ekosistem daratan, seperti hutan, padang rumput, gunung pasir. Dan juga yang ketiga adalah atmosfer. Satu lagi istilah dalam satuan ekosistem adalah habitat. Habitat merupakan tempat organisme hidup dan berkembang biak. Misalnya habitat cacing itu di tanah, habitat ikan ada di air. Baik, kita lanjutkan. Kita juga tahu bahwa macam-macam ekosistem itu ada dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Ekosistem alam contohnya gurun pasir, hutan tropis, sungai juga termasuk ya. Kemudian ekosistem buatan itu ada kolam, danau, sawah, ladang, dan mungkin juga di rumah ada akuarium, itu termasuk ekosistem buatan. Sama dengan lingkungan, komponen ekosistem juga terdiri dari dua. Yang pertama adalah komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup.
Komponen abiotik itu terdiri dari satu, udara. Udara yang menyelimuti bumi disebut atmosfer bumi. Udara ini banyak mengandung gas. Ya, misalnya gas nitrogen, gas oksigen, ya, karbon dioksida, argon, uap air, dan lainnya. Dan gas yang paling banyak dan paling penting untuk makhluk hidup adalah oksigen. Komponen abiotik yang kedua adalah tanah. Tanah merupakan bagian dari lingkungan abiotik yang berupa daratan. Lingkungan tanah ini meliputi semua jenis daratan termasuk gunung, bukit, pasir, dan bebatuan. Tanah inilah merupakan tempat hidup sebagian besar tumbuhan. Komponen abiotik berikutnya adalah cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan komponen yang berupa sinar dan energi. Sinar matahari sangat diperlukan untuk menerangi bumi, dan energi matahari dibutuhkan untuk aktivitas kehidupan di bumi. Selain itu, cahaya matahari merupakan energi yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Komponen abiotik berikutnya adalah air. Kita tahu bahwa air sangat penting dalam kehidupan. Bahkan air disebut juga sebagai sumber kehidupan. Tanpa air, makhluk hidup tidak bisa hidup. Sampai saat ini, Bumilah merupakan satu-satunya planet yang mengandung air. Air yang ada di bumi ini dapat berupa air sungai, air laut, air tanah, air danau, maupun uap air di udara. Komponen ekosistem yang kedua adalah komponen biotik. Komponen biotik terdiri dari 3. Yang pertama adalah produsen atau penghasil. Produsen merupakan penghasil makanan bagi diri sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Organisme yang menghasilkan makanan sendiri ini juga disebut dengan organisme autotrof. Misalnya produsen pada ekosistem laut itu adalah fitoplankton. Fitoplankton itu misalnya ganggang atau alga, ya. Itu produsen pada ekosistem laut. Kemudian ada juga produsen pada ekosistem danau, sawah, dan sungai, itu adalah alga dan tumbuhan hidrilla. Kemudian tumbuhan hijau yang memiliki klorofil dan dapat membuat makanannya sendiri itu juga dinamakan produsen. Komponen biotik yang kedua adalah konsumen atau pemakai. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah herbivora. Herbivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan, misalnya sapi, kelinci, kerbau, kambing, belalang, kuda, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua adalah karnivora, yaitu kelompok hewan pemakan daging, misalnya singa, harimau, kucing, anjing, ular, dan burung elang. Dan yang ketiga adalah omnivora, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan dan daging atau pemakan hewan yang lain, misalnya tikus, ayam, luwak. Dan kita tahu bahwa pada ekosistem itu terdapat hewan yang membutuhkan daging sebagai makanannya. Berarti hewan tersebut tidak dapat memakan makanan langsung dari produsen. Nah, untuk itu konsumen mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini disebut juga konsumen primer, yaitu hewan pemakan produsen langsung. Contohnya ulat, sapi, belalang. Berikutnya adalah konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 juga disebut dengan konsumen sekunder, yaitu hewan pemakan konsumen tingkat 1. Contohnya misalnya katak. Jadi di sini tadi ada belalang sebagai konsumen tingkat 1, kemudian dimakan oleh katak. Berarti katak itu konsumen tingkat 2. Berikutnya adalah konsumen tingkat 3 atau disebut dengan konsumen tersier. Konsumen tersier adalah hewan pemakan konsumen tingkat 2. Contohnya ular. Pada umumnya dalam ekosistem terdapat tingkatan konsumen yang lebih tinggi, konsumen tingkat 4 dan seterusnya. Konsumen yang berada pada tingkat paling tinggi merupakan konsumen puncak. Konsumen-konsumen tersebut adalah hewan yang memakan hewan dengan tingkatan konsumen lebih rendah di bawahnya. Yang ketiga adalah decomposer atau pengurai.
Dekomposer atau pengurai adalah mikroorganisme yang berperan untuk menguraikan sisa-sisa makanan atau makhluk hidup. Bangkai makhluk hidup atau sisa makanan akan diuraikan oleh dekomposer menjadi zat yang lebih sederhana. Dan hasil penguraian akan meresap ke dalam tanah yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Dekomposer biasanya menggunakan organisme yang sudah mati sebagai sumber nutrisi mereka. Contoh-contoh organisme yang tergolong dekomposer itu misalnya bakteri dan fungi. Lihatlah seonggok sampah yang ada pada gambar ini. Sampah yang menumpuk akan diuraikan oleh bakteri pembusuk dan jamur. Sisa-sisa makanan, bangkai binatang, dan sisa bahan organik lainnya akan menjadi makanan bagi bakteri pembusuk. Setelah diurai oleh bakteri, sisa bahan organik tersebut membusuk menjadi komponen penyusun tanah. Dan akhirnya, tanah menjadi subur dan baik untuk ditanami. Begitu seterusnya sehingga tanaman sebagai produsen dikonsumsi oleh konsumen primer dan pada akhirnya konsumen terakhir sebagai konsumen puncak mati dan diuraikan kembali oleh dekomposer. Akan kembali pada kalian bahwa organisme itu ada dua macam. Yang pertama adalah organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau, fitoplankton, dan organisme yang lain yang berklorofil. Dan organisme yang kedua adalah organisme heterotrof, yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Contoh organisme heterotrof adalah tumbuhan yang tidak berklorofil, misalnya jamur dan rafflesia. Tumbuhan yang tidak berklorofil ini biasanya hidup sebagai parasit seperti benalu misalnya, ya, viscum, ya, karena dia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Begitu juga herbivora, karnivora, dan omnivora itu merupakan organisme heterotrof. Termasuk manusia juga merupakan organisme heterotrof. Sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu di bahasan yang bagian kedua, yaitu tentang pola interaksi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.